Saya bangga menjadi kader HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Kenapa? Karena HMI adalah kampus keduaku. Yang penasaran, bagi kalian yang ingin tahu soal HMI, silahkan simak video ini sampai selesai. Oke, let's go. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kalian semua sehat? Semoga sehat selalu ya. Yang baru singgah di channel Kadiba Institute ya, bersama saya Joko Nurhidayat. Yang belum tahu, jadi channel Kadiba Institute ini saya persembahkan bagi kalian yang ingin tahu banyak hal seputar dunia kampus, seputar mahasiswa, seputar organisasi, tokoh inspirator milenial, dan juga dunia bisnis, edukasi, dan yang lainnya. Jadi pantengin terus, jangan lupa yang baru singgah silahkan like, comment, and subscribe. Oke? Kita dukung channel Kadiba Institute agar semakin besar dan bisa bermanfaat untuk orang banyak. Nah teman-teman semuanya, bagi kalian ya mahasiswa baru, kalau misalkan nanti mendengar bahwa ada orang yang mengatakan HMI adalah kampus keduaku, itu jangan heran ya. Apa itu HMI? HMI adalah Himpunan Mahasiswa Islam, sebuah organisasi ekstra kampus yang berdiri 2 tahun setelah kemerdekaan, yaitu pada tahun 1947, dengan tujuan terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernapaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah yang menjadi tujuan HMI. Nah, apa sih kaitannya? Kenapa HMI ini menjadi kampus kedua ya? Ini saya bicara teori empirik ya, sesuai dengan pengalamannya. Saya kuliah di kampus STIT Muhammadiyah Kota Banjar di Jawa Barat ya. Jadi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah jurusan PAI, Pendidikan Agama Islam, yang terletak di Kota Banjar, Jawa Barat. Saya mengenal HMI yaitu diperkenalkan oleh salah satu senior, Saiful Amri. Beliau dulu masih menjadi mahasiswa STAIMA ya, sama tempatnya di Kota Banjar. Pada waktu beliau mengajak saya masuk di organisasi ekstra kampus, yaitu Himpunan Mahasiswa Islam ataupun HMI. Setelah berjalannya waktu, beriringnya waktu, paling tidak bagi teman-teman ya, bagi kalian mahasiswa baru yang penasaran soal HMI, silahkan ikut. Kalian akan tahu apa sih HMI, bagaimana sih mekanisme kaderisasinya, apa sih yang menjadi tujuan HMI, apa sih yang menjadi cita-cita HMI, dan apa sih HMI itu. Nah, paling tidak, kenapa HMI saya katakan itu menjadi kampus keduaku ya, dan sampai saya merasa bangga menjadi kader HMI. Saya sudah mencatat beberapa poin, diantaranya adalah hasil saya berproses di Himpunan Mahasiswa Islam ya, sampai kemarin kalau di cabang itu menjadi ketua umum, saya mendapatkan pengalaman yang sangat luar biasa. Banyak nutrisi suplemen keilmuan ya, yang padanya merubah pola pandang, paradigma, perspektif, sehingga dalam kehidupan mempunyai presisi lain ya, untuk bagaimana melihat kehidupan. Saya dilatih bagaimana menjadi leader, saya dilatih bagaimana menjadi seorang pemimpin, paling tidak memimpin sebuah organisasi, dan itu sangat luar biasa ya. Pengalaman yang tidak akan saya temukan kalau misalkan saya tidak gabung di Himpunan Mahasiswa Islam. Terus yang kedua, saya melatih manajemen ya. Saya dilatih bagaimana mengelola sebuah kelompok dengan perencanaan kegiatannya, dengan perencanaan planning program kerjanya, dengan perencanaan anggarannya, juga dengan indikator-indikator pencapaian yang harus dicapai sesuai dengan mekanisme, sesuai dengan prosedur, sesuai dengan tujuan Himpunan Mahasiswa Islam. Terus yang selanjutnya, ini yang sangat terasa, saya dilatih mental, bagaimana saya bisa bicara depan umum, bagaimana saya bisa berdialektik, bagaimana saya bisa berretorika, bagaimana saya bisa berdiplomasi dengan orang banyak ya, dengan dosen, dengan pejabat, dengan masyarakat, dengan mahasiswa lintas kampus, lintas organisasi, bisa berdiplomasi, bertukar ide, gagasan, bisa mencurahkan ya, wacana
kreativitas dalam bentuk tindakan. Dan ini saya rasakan itu di HMI ya teman-teman semuanya. Makanya kenapa saya bangga menjadi kader HMI, dan HMI bagi saya menjadi kampus keduaku. Terus juga ya seperti biasa tentunya kalau misal aktivis itu kalau tidak demo tidak asik katanya. Saya pun belajar demo, belajar advokasi itu dari HMI ya. Bagaimana HMI ini melatih. Waktu LK1 saya masih ingat ada simulasi aksi bagaimana kita menyusun ya, untuk mengadvokasi sampai terjadinya aksi, dari teknik pengumpulan data, pengumpulan massa, terus advokasi ya, audiensi dan sebagainya dilatih di Himpunan Mahasiswa Islam, dan itu sangat berharga tentunya, sehingga di masyarakat itu sangat diperlukan bagaimana kita diperlukan untuk bisa mengadvokasi persoalan masalah yang timbul di masyarakat, dan itu tidak bisa dipecahkan oleh orang umum ya, yang tidak mempelajari, yang tidak melatih diri untuk bisa mengadvokasi hal itu. Terus selanjutnya teman-teman semuanya, bagi saya di organisasi Himpunan Mahasiswa Islam, saya bebas mengembangkan ide, gagasan, pemikiran, minat dan bakat ya, untuk bisa tercurahkan, karena HMI ini independen ya, tidak di bawah organisasi apapun, ormas Islam apapun ataupun partai manapun kan begitu ya. Makanya bebas mengeksplorasi ide, gagasan, wacana ya, agar bisa tercapai tujuan HMI ya. Tadi disinggung di awal tujuan HMI, karena di HMI ada mission HMI, ada tujuan HMI, ada NDP HMI, dan juga materi-materi penunjang untuk bagaimana kader bisa memahami apa itu HMI secara esensial, secara substansial. Jadi bagi kalian mahasiswa baru ya, saya sarankan untuk bisa aktif di organisasi mahasiswa ekstra kampus. Kalau di Banjar ada HMI, ada IMM, ada GMNI, ada PMI. Silahkan pilih yang manapun itu, ataupun di organisasi intrakampus. Kenapa? Karena di situ kita belajar mengembangkan kreativitas diri, kita belajar melatih diri itu sebagai laboratorium, itu sebagai kawah candra di muka ya. Dan itu akan kalian rasakan tentunya nanti pasca ber-HMI. Bagaimana HMI bagi saya ini sangat melatih diri untuk bisa tertanam jiwa sosial. HMI bicara persoalan umat, HMI bicara persoalan bangsa, dan saya tersadarkan tentunya ketika menjadi mahasiswa, andaikan saya tidak masuk HMI, saya tidak akan pernah memikirkan bagaimana kondisi bangsa, bagaimana kondisi negara, bagaimana kondisi masyarakat kan gitu. Ya di HMI itu dibuka sehingga kita mempunyai paradigma, persepsi lain terhadap kehidupan, dan kita ternyata selaku mahasiswa harus ikut andil, harus hadir di dalamnya, sebagaimana tridharma kampus, bagaimana identitas mahasiswa. Nah makanya saya bangga menjadi kader HMI, dan HMI menjadi kampus kedua bagi saya. Nah bagi kalian silahkan berbangga dirilah dengan organisasi kalian, mau yang di HMI, mau yang di PMI, mau di GMNI, PMKRI, EMM, dan yang lainnya. Silahkan berbangga diri. Dan saya sarankan kepada mahasiswa yang belum aktif, silahkan aktif lah. Kapan lagi ini momentum kesempatan untuk kalian melatih diri, untuk kalian bisa mengembangkan minat bakat kalian di luar kampus. Pasca daripada setelah menjadi sarjana, kalian menjadi orang biasa lagi, tidak menjadi middle class. Makanya jangan sia-siakan waktu, jangan sia-siakan keadaan. Silahkan kawan-kawan berproses. Bagi kalian yang baru masuk, silahkan gabung di organisasi mahasiswa ekstra kampus, mau di HMI, PMI, GMNI, IMM. Kalau di Banjar itu ada 4 ya. Kalau di Cipayung silahkan, saya sudah buat apa saja sih organisasi Cipayung, apa sih organisasi mahasiswa ekstra kampus. Silahkan kawan-kawan pantengin terus, tonton ya yang belum nonton video Kadibawa Institute pada video sebelumnya. Nah itu alasan kenapa saya bangga menjadi kader HMI dan kenapa HMI menjadi kampus keduaku. Semoga video singkat ini bermanfaat. Mohon maaf
ketika ada ketergelinciran lisan. Salam hormat, saya Joko Nurdayat. Bagi kalian semuanya, mahasiswa seluruh tanah air, seluruh bangsa, negara, dan seluruh jagat raya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.